Oke, Ibu semuanya kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ibu yang dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ibu semuanya. Terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Di dalam ayat ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia dari hal yang terkecil sampai berkembang terus sehingga menjadi manusia. Kemudian itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Al-Hayyu yang maha hidup dan menghidupkan. Kemudian Al-Qayyum maha mengurus manusia itu sedetail-detailnya di ayat kedua surah Ali Imran. Kemudian Allah juga bagaimana mengurus manusia ketika berada dalam rahim ibunya. Yang namanya anak bayi ya Bu ya. Kalau kita kan sekarang mau makan tuh harus disuapi, dikasih makan. Walaupun bayi yang baru lahir itu nanti dimasukkan ke mulutnya, dikasihkan susu. Tapi bayi yang dalam kandungan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala langsung bisa makan dari makanan ibunya. Dan itu salah satu kuasanya Allah Subhanahu wa taala bagaimana proses penciptaan manusia. Jadi ayat ini masih membahas tentang bagaimana keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari Allah yang Maha Esanya atau bagaimana bukti dari hal-hal yang Allah ciptakan dunia dan seisinya. Kemudian ketika Allah menciptakan manusia, sekarang kita masuk ayat ke-7. Salah satu bukti Allah menjaga manusia. Jadi setelah diciptakan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salah satu menjaga manusia tersebut? Yaitu di ayat ke-7-nya. Allah siapkan pedoman kehidupan. Jadi kalau seandainya kita beli barang, ini sering saya umpamakan, kita beli kulkas, beli TV, beli laptop, beli handphone, pasti di dalam kotaknya itu ada tata cara penggunaannya. Tujuannya untuk apa? Agar barang itu benar-benar terjaga, agar barang itu jangan sampai salah menggunakannya. Karena kalau seandainya kita salah dalam menggunakannya, pasti nanti dia cepat rusaknya. Dan begitulah ketika Allah menciptakan manusia, bagaimana proses Allah menjaga manusia tersebut, ditinggalkan kitab pedomannya. Dan siapa orang yang paling tahu? Kalau seandainya kita beli kulkas, bukan yang paling tahu itu adalah tukang TV, tapi pabrik kulkasnya. Kalau kita beli TV, yang paling tahu itu bukan pabrik AC, tapi pabrik TV-nya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita,
siapakah yang paling tahu sampai sedetail-detailnya? Buku aturannya siapakah yang menciptakannya yang paling paham tentang manusia tersebut? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kita panduannya? Adalah Al-Qur'an. Jadi ayat ke-7 ini adalah ketika sudah di atas menceritakan bagaimana proses penciptaan manusia, kemudian bagaimana manusia itu terpelihara. Bisa tidak manusia itu tidak terpelihara? Bisa. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menghadapi masalah, mungkin dia akan menjadi tenang jiwanya. Tapi kalau orang yang gak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kitab Allah, bisa dia tidak terpelihara. Bagaimana caranya? Dia membunuh orang lain, atau membunuh diri sendiri, atau bagaimana membuat kemaksiatan. Itu contoh-contoh orang. Jadi dengan adanya aturan Quran ini sebenarnya orang menjadi lebih terpelihara. Tidak buat maksiat. Quran melarang kita mencuri. Kalau seandainya tidak ada larangan dalam Quran dan Sunnah, berarti kan dibolehkan mencuri. Mencuri itu sifat tidak baik. Mungkin orang itu bisa tidak terpelihara dirinya. Bagaimana? Digebuki dengan bisa digebuki oleh warga, sehingga apa? Dirinya tidak terpelihara. Nah, karena Quran mengatur sisi-sisi kehidupan manusia, sehingga manusia itu bisa menjadi terpelihara kehidupannya. Dan inilah ketika Allah sudah ciptakan di ayat ke-6-nya, maka di ayat ke-7-nya Allah membuat aturan agar manusia itu terpelihara. Sekarang kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an. Siapa yang menurunkan kitab Al-Qur'an? Dia di sini adalah maksudnya adalah huwa itu Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ayat keduanya, Allah. Naik dia ke atas. Siapa huwa itu adalah Allah. Jadi tidak dibuat lagi Allah allazi, tidak. Tapi huwa di sini siapa? Kata domir, kata ganti. Adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab Al-Qur'an. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan dari segi kata. Kalau di dalam ayat ketiga dalam surah Ali Imran, Allah menggunakan bahasanya nazzala. Nazzala ini adalah turunnya berangsur-angsur. Tapi huwallazi anzala. Kalau dia tidak ada zainya sebelum huruf akhir, tidak ada tasdidnya, ini maknanya turun langsung. Berarti maksud dari ayat ini adalah Quran diturunkan langsung dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah itu langsung, satu blok 30 juz. Langsung 30 juz, 114 surat. Baru nanti turun ke muka bumi sesuai dengan kejadian atau keperluan umat ketika itu atau permasalahan umat ketika itu. Kalau ada yang masalah tiba-tiba nggak tahu, ada umat bertanya kepada Nabi Muhammad masih belum tahu jawabannya, maka turun wahyu. Atau ada permasalahan, Quran menyelesaikan dengan turun wahyu. Jadi kalau ke dunianya dia berangsur-angsur, tapi dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu langsung sekaligus. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, jadi maksud di sini adalah turunkan langsung sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Minhu ayat. Di antaranya ada ayat-ayat. Ini ayat-ayat ini berarti jamak, banyak. Minhu ayat muhkamat. Muhkamat itu apa? Muhkamat itu adalah kalau diterjemahkan ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya. Dapat dipahami dengan mudah. Itu ayat-ayat muhkamat. Kalau kita lihat lagi Bu, kita baca dulu. Ada sini ada ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Quran itu Ibu terbagi kepada dua. Kalau dalam proses turunnya di Mekah 13 tahun,
kemudian di Madinah 10 tahun. Kemudian dibagi lagi dua. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Yang turun di Mekah dan turun di Madinah. Kemudian dibagi lagi dua. Ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat muhkamat. Nah ini dia, jadi di Quran itu namanya ada ayat-ayat, yang pertama sih ayatnya ayat muhkamat, ada ayat-ayat muhkamat. Kemudian lagi ada namanya ayat mutasyabihat, ada namanya ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat muhkamat? Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian, sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui. Atau kalau kita merujuk kepada ilmu ulumul Quran, jadi kalau ilmu ulumul Quran mengatakan muhkam itu apa? Adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Sedangkan mutasyabihat hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu segi. Sedangkan mutasyabihat mengandung banyak segi. Pengertian yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Jadi sekali baca tuh langsung bisa connect. Contohnya bagaimana? Yang berkaitan tentang hukum-hukum. Contoh diwajibkan tentang puasa. Kita nggak perlu jelas puasa itu wajib. Pergi haji ke Mekah nggak perlu lagi penjelasan. Ada nggak haji perginya ke Malaysia atau ke Indonesia? Tidak ada. Itu namanya ayat muhkamat. Ayat-ayat yang jelas sudah tidak perlu lagi dijelaskan, baca gitu langsung connect kita. Oh nanti kita baca Quran, contohnya apa lagi? Orang yang mencuri dipotong tangan, sudah jelas. Kemudian contoh yang lain lagi, kita sudah bahas tentang infak, sudah jelas. Tentang zakat, kadar-kadarnya juga sudah jelas. Jadi ini contoh-contoh ayat muhkam. Jadi ayat muhkam ini lebih kepada banyak ayat-ayat hukum. Hukum puasa, ayat biasa banyak tentang fikih. Puasa, zakat, haji, sholat, itu contoh-contoh ayat muhkam yang begitu langsung dibaca, si pembaca itu tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Kemudian ummul kitab itu kalau di terjemahan di sini diartikan Ummul kitab itu itulah pokok-pokok kitab yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini paling banyak adalah isinya tentang ayat-ayat muhkam. Mutasyabihat itu sedikit. Di sini bahasanya pokok-pokok itu adalah ummun. Kalau kita terjemahkan ummun itu adalah ibu. Atau bisa juga imam. Satu akar kata. Ummun itu adalah tempat kembalinya seseorang. Itu pengertian dari umun. Kenapa dia dikatakan umun? Karena seorang anak itu lebih condong kepada ibunya tempat kembalinya. Atau imam. Imam itu kenapa? Karena seorang makmum lebih condong mengikut bagaimana instruksi dari imam, pemimpin. Maka umun ini, ummul kitab, banyak isi di dalam kandungan ayat-ayat Quran ini adalah yang berisi tentang hukum-hukum. Ayatum muhkamat. Maka itulah perjalanan bagaimana agar kehidupan kita bisa selamat, bisa tertata, perlu ada aturan undang-undang. Undang-undang itu ibarat kalau dalam kehidupan sehari-hari ada undang-undang, kalau melanggar ada hukumannya. Maka begitulah ada undang-undang pidana, contohnya mencuri atau apa yang lain sebagainya. Begitu juga di Quran. Mencuri bagaimana, tidak boleh, kalau mencuri apa hukumannya. Kemudian kalau orang berbohong apa hukumannya, semuanya ada. Itu bagian masuk ayat-ayat muhkam. Kemudian ada lagi wa ukharu mutasyabihat, dan sebagiannya lagi adalah mutasyabihat. Kalau kita lihat ibu-ibu, kata ayatum muhkamat itu menggunakan kalimatnya adalah jama'. Ummun
Ibu, dia tidak jamak. Bahwa yang banyak itu dari hukum-hukum Quran itu, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, semuanya masuk dalam ummul kitab, satu kitab pedoman. Enggak bercerai-berai kitabnya. Tidak ada jilid-jilidnya. Ada orang kan kadang-kadang buat kitab itu buku jilid volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Nah ini termaktub, tersimpan semua dalam susunan yang rapi dalam satu mushaf Quran hukum-hukum tersebut. Baik hukum pidana, hukum jual beli, hukum pernikahan, hukum haji, semuanya masuk dalam satu kitab. Kemudian wa ukharu mutasyabihat, dan juga di ayat yang lain bahwa dalam Quran itu ada mencakup ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang maksudnya bisa yang pertama dipahami Allah sendiri. Yang kedua atau makna mutasyabihat ini mengandung banyak arti. Atau kata-kata mutasyabihat ini memerlukan penjelasan dari ayat yang lain. Dia nggak cukup satu ayat itu langsung bisa dipahami. Perlu mencari apa penjelasan di ayat lain. Maka bagaimana salah satu contoh ayat mutasyabihat ibu-ibu? Ini kita lihat dari segi contoh. Dalam surah Toha ayat ke-5. Atau kalau sebelumnya kita alif lam mim, itu contoh ayat mutasyabihat. Alif lam mim itu contoh ayat mutasyabihat yang Allah yang tahu, wallahu a'lam. Atau dalam surah Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars. Gak bisa dipahami langsung ketika dibaca. Ars itu apa? Bersemayam itu apa? Jadi perlu penjelasan yang lain. Nah orang zaman sekarang lebih suka membahas ayat-ayat mutasyabihat dibandingkan ayat muhkamat. Sehingga apa yang terjadi? Percekcokan. Contoh, apa contoh-contoh ayat mutasyabihat? Di dalam Quran ada dijelaskan tentang kiamat. Dijelaskan kiamat begini akan kejadiannya. Tapi ada tidak ditemukan dalam Quran, kiamat itu terjadi di tahun sekian, di jam sekian. Contohnya lagi nanti, apalagi biasa. Kemarin kan sempat terjadi ya Bu ya. Orang lagi sibuk pusing-pusingnya, takut-takutnya dengan pandemi baru awal-awal di tahun, berapa? Tahun 2000 ya Bu ya, pandemi awal. Kemarin saya masih di Mesir itu, bulan puasa. Orang sudah ditakut-takuti dengan pandemi yang video beredar di mana-mana yang katanya di Cina begitu jatuh langsung tumbang. Orang begitu takut. Wah nanti kena corona bisa langsung tumbang seperti mayat yang berjatuhan di jalan-jalan. Ketika itu ditakuti lagi. Wah nanti di hari Jumat ada hitam. Ini akan tanda-tanda kiamat. Orang semakin takut. Maka kebanyakan orang yang sekarang membahas ayat-ayat mutasyabihat itu akan membuat kegaduhan di tengah-tengah umat. Makanya dikatakan ayat-ayat mutasyabihat itu lebih banyak Allah yang mengetahui maksudnya. Jadi para ulama mengatakan kalau seandainya ilmu kita tidak mencukupi membahas ayat-ayat mutasyabihat, jangan ayat itu didetailkan seakan-akan jelas. Kenapa? Karena itu bisa membuat kekacauan di tengah-tengah umat. Ini sudah pernah terjadi ya Bu ya. Sering dikatakan, oh kiamat 2000 berapa waktu 2015 atau 2012. Sekarang udah 2021 enggak kiamat juga. Oh ini kiamat 2020. Di hari ini nanti ada kabut hitam semuanya. Padahal hadisnya palsu. Tapi orang satu dunia, satu Indonesia ketakutan semua. Belum lagi ketakutan adanya corona. Yang video beredar, orang langsung jatuh-jatuh. Kenapa? Karena itu lebih memfokuskan ayat-ayat yang mutasyabihat. Sehingga apa? Banyak terjadi kegaduhan di tengah-tengah umat. Nah ini, padahal yang muhkamat aturan-aturan puasa, kemudian sholat. Kenapa tidak ditekankan itu supaya hidup lebih damai? Orang mengerjakan sholat, orang bersedekah, orang berzakat, sehingga saling membantu di antara yang lainnya. Sehingga kehidupan ini rukun damai. Tapi kalau kita sudah meruncingkan ayat-ayat mutasyabihat, ini nanti akan jadi banyak ketidaktenangan di tengah-tengah umat. Seperti itu Ibu. Kita lanjutkan.
Minhu ayatum muhkamatun, itu satu contoh. Atau kita lihat contoh tadi. Tadi surah Toha ayat kelima. Kita lihat lagi contoh yang lain. Surah ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya perlu dijelaskan secara detail. Atau surah Al-Qasas ayat 88. Surah Al-Qasas ayat 88. Al-Qasas ayat 88. Ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepada kamu dikembalikan. Ini kalau bahasanya sini kecuali Allah. Padahal kalau diterjemahkan ini Bu, illa wajahahu. Wajahahu itu adalah wajah Allah. Nah, di sini diterjemahkan sudah kecuali Allah. Tapi kalau diterjemahkan secara harfiah, itu adalah wajah Allah. Orang bisa salah paham. Gimana sih wajah Allah? Ini salah satu contoh. Atau dalam surah Al-Fatah. Al-Fatah ayat 10. Al-Fatah ayat 10. Surah Al-Fath ayat 10. Iya. Innal ladzina yubayyi'unaka inna yubayyi'unallah. Yadullah. Yadun itu artinya tangan. Orang bisa berpikir aneh-aneh. Ini ayat-ayat mutasyabihat yang penjelasannya masih perlu penjelasan yang dalam. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini hanya Allah yang tahu. Atau kalau seandainya ada orang yang diberikan pengetahuan, maka perlu ayat ini dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa itu tangan Allah di atas tangan mereka? Nah, ini bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Maka orang terkadang untuk mencari kelemahan Islam, itu mereka lebih senang mencari ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa? Nanti mereka plesetkan terjemahannya ke makna yang lain. Nah, di sini biasa orang orientalis itu Bu mencari kelemahan Al-Qur'an itu di ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga mereka selewengkan maknanya. Tapi kalau ayat-ayat muhkamat itu sudah jelas ketika dibaca terjemahnya saja sudah orang langsung bisa memahami. Nah, ini salah satu kalimat yadun ini salah satu kalimat ayat mutasyabihat. Ini bagian contoh, masih banyak di Quran, tapi dari sekian ayat muhkamat dan mutasyabihat, itu adalah yang paling banyak di dalam Quran adalah ayatul muhkamat, ayat-ayat tentang hukum yang sudah jelas. Kita lanjutkan lagi. Nah, Ali Imran ayat ke-7. Jadi itu tadi tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, nah ini orang-orang yang enggak suka kepada Islam atau para orientalis. Mereka mengikuti yang mutasyabihat. Mereka hanya mengambil ayat-ayat Quran yang mutasyabihat saja. Yang muhkamatnya enggak mau. Sehingga mereka apa? Ada celah untuk menyelewengkan arti Quran sehingga membuat kegaduhan-kegaduhan di tengah umat Islam. Kenapa? Karena mereka mengambil ayat-ayat yang secara makna itu sulit dipahami sehingga mereka tafsirkan dengan arti yang menyalahi sesuai dengan ketentuan dari Al-Quran. Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal untuk mencari fitnah atau untuk mencari cari takwilnya. Takwil itu adalah makna lain dari makna yang sudah ditentukan. Itu pengertian dari takwil. Kecuali Allah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam mereka berkata, nah kalau orang yang memang paham ilmunya mendalam tentang ayat tentang Quran ini, mereka tidak memaksakan sehingga sampai menyalahi makna. Tapi kalau orang yang ilmunya mendalam mereka berkata bagaimana? Kami beriman kepada Al-Quran
semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah boleh orang menafsirkan tentang ayat-ayat mutasyabihat ini. Kalau muhkamat sudah tentu gampang dipahami. Mutasyabihat ini bagaimana? Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, tapi caranya bagaimana? Warrasikhuna fil ilm. Itu ada kata-kata dalam ayat ini, warrasikhuna fil ilm. Yaitu orang-orang yang diberikan kemapanan, kemampuan ilmu. Secara keilmuan dia memadai untuk menafsirkan Quran. Jadi nggak sembarangan orang. Baru belajar langsung mencoba menafsirkan, tidak. Hanya warrasikhuna fil ilm kata Quran. Orang-orang yang diberikan kemampuan dari segi kemampuan bahasa, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang bagaimana menafsirkan Quran. Kemudian wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ulul albab itu di sini diartikan akal yang sehat. Kalau kita terjemahkan secara mendalam, apa itu pengertian ulul albab? Ulul albab itu ibarat kacang. Dulu pernah saya sampaikan ketika kita membahas tentang infak, itu ada kalimat ulul albabnya juga. Ada bahasa Quran tatafakkarun, berpikir. Ada ulul albab, orang yang berakal. Apa bedanya? Ada orang yang ketika menghadapi masalah atau memecahkan sesuatu permasalahan, dia bisa memikirkan. Tapi hanya memikirkan ibarat buah hanya kulitnya saja. Dia bisa mencari tapi hanya luar-luarnya saja. Tapi kalau ulul albab ini adalah orang yang memiliki pikiran jernih, kemudian dia dapat memikirkan sampai sedetail-detail sampai kepada akar-akarnya. Itulah ulul albab. Jadi orang yang mampu menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ini adalah para ulul albab, orang yang pikirannya jernih. Jadi tidak ada unsur kejahatan, tidak ada unsur fitnah. Kenapa? Kalau orang yang pikirannya tidak jernih seperti orientalis, tujuannya untuk menghancurkan Islam, maka maknanya akan berubah sesuai dengan hawa nafsu. Tapi kalau orang yang pikirannya jernih, ulul albab, maka maknanya akan baik, maknanya akan sesuai dengan apa yang dimaukan Quran. Kemudian Allah akan ilhamkan, mereka akan dapat menjelaskan sampai makna ke akar-akarnya, bukan sekedar di luar-luarnya saja. Jadi inilah Ibu, ketika manusia diciptakan, bagaimana cara Allah memelihara hidup manusia, Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu paling tidak terbagi dua isi kandungannya, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat itu sudah jelas maknanya, bisa dibaca secara ketika baca langsung bisa dipahami, sedangkan ayat muhkamat perlu pendalaman, perlu pemikiran, perlu ilmu yang mendalam sehingga bisa mendapatkan kesimpulan dari ayat yang kita baca. Itulah ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian apalagi doa-doa orang yang beriman ketika mereka ingin menafsirkan, ingin menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan mereka agar hidup mereka terpelihara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami. Bahasa condongkan di sini Bu adalah penuhi hati kami. Kita dulu ketika membahas tentang perang, Jalut dan Talut, itu ada doa juga kalimatnya tuzigh qulubana. Kita lihat lagi doanya Bu. Iya. Oh iya, tuzigh, kita lihat lagi itu ayat yang tuzigh qulubana. Maksudnya sini Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan. Afrik tuzigh itu ibarat kalau seandainya gelas penuh. Sehingga kalau sudah penuh nggak mungkin lagi diisi. Jadi kita minta kepada Allah, kalau hati kita sudah penuh dengan keimanan, hati kita sudah penuh dengan keyakinan, minta sama Allah jangan sampai kesesatan atau pemahaman yang salah bisa mengisi hati kita. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi hati itu udah penuh. Yang namanya udah penuh kalau diisi lagi udah nggak bisa.
Tapi kalau masih ada ruang lagi, maka inilah orang-orang yang mencari kesalahan bisa memanfaatkan. Kenapa? Karena hati mereka itu belum penuh keimanannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Jadi dalam ayat ini Bu, doa yang kita minta agar dengan Quran yang Allah turunkan sebagai pedoman dalam kehidupan kita memenuhi hati kita sehingga hati kita tidak dicondong kepada kesesatan. Kemudian nanti di hari akhirat ketika manusia dikumpulkan, maka Allah akan memenuhi janji-janjinya. Kalau manusia janji bisa mengingkari atau janji bisa terhalang dengan sesuatu permasalahan atau tamu datang tiba-tiba atau ada rencana lain atau ada hal-hal yang lain yang bisa membatalkan janji. Tapi kalau Allah sudah berjanji ketika seorang hamba itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai ayat pedoman, sebagai tuntunan dalam kehidupan, ingat nanti janji Allah, orang-orang yang tidak patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang sebelumnya, walahum adzabun syadid. Di ayat keempat. Ayat keempat dari surah Ali Imran. Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menutupnya hatinya terhadap ayat Allah, ingat. Walahum adzabun syadid. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Dan itu nanti Allah azab ini Allah janjinya Allah akan tepati. Kalau mereka nggak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, ingat janji Allah pasti benar. Itulah ibu-ibu semuanya, keesaan Allah ini ada termaktub semua di dalam Al-Quran, tinggal kitanya lagi. Mau tidak ayat ini kita jadikan pedoman sebagai menjaga kehidupan kita agar benar-benar dikatakan manusia yang sempurna. Jadi bagaimana cara Allah menjaga manusia di dunia ini? Dengan cara kitab Al-Quran ini yang diwariskan Nabi Muhammad kepada umatnya. Inilah salah satu bagaimana memelihara manusia. Kalau seandainya tidak ada aturan, ya kita lihat saja negara-negara yang tidak percaya kepada Allah. Mereka suka-suka hati, bunuh diri, mengganggu, mencuri atau apapun. Kenapa? Karena mereka tidak punya aturan dalam kehidupan. Inilah kitab untuk menjaga kehidupan manusia. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitab. Zalikal kitab, ini sering saya ulang lagi juga. Zalika itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu. Tapi diterjemah diartikan ini. Kitab Al-Quran ini. Padahal kalau ibu-ibu yang belajar bahasa Arab itu apa? Zalika. Bahasa Arab ini apa? Hadza. Tapi ini diartikan ini. Maksudnya apa? Bahwa isi kandungan Al-Quran ini dekat, yang namanya itu jauh. Yang namanya ini dekat. Ini pulpen dekat dengan saya. Maka bahwa isi kandungan Al-Quran ini sangat dekat sekali dengan kehidupan manusia. Isi kandungan Al-Quran ini sangat mudah diamalkan dan tidak sulit bagi manusia. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kitab pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Ini saja mungkin Ibu untuk tadabbur kita sampai ayat 9. Karena ayat 10 itu sudah beda cerita lagi. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi. Silakan ada yang mau tanya Ibu? Kalau tidak ada tanya saya mungkin siap-siap untuk balik kampung. Silakan Ibu tanya. Assalamualaikum Ibu-ibu. Ini saya cek di kolom chat memang belum ada pertanyaan Pak Ustadz. Tapi mungkin kalau Ibu-ibu ada yang mau langsung bertanya silakan raise hand. Dan mohon maaf waktu agak terbatas karena Pak Ustadz memang ada keperluan untuk bersiap-siap pergi ada urusan. Baik Bu Heni, silakan Bu Heni. Iya baik Ustadz, terima kasih Bu Admin. Ustadz, bagaimana ada Ustadz Fulan yang menerjemahkan bahwa kiamat itu
terhitung atas berkurangnya air di sumur mana Ustadz? Kiprit yang apa itu timbunan emas ya. Ya, bagaimana itu Ustadz menanggapinya Ustadz? Ya. Terima kasih Ustadz. Hadisnya ada, tapi tidak boleh orang itu menentukan di tahun sekian, di tahun sekian, kemudian nanti tanda-tandanya memang sekarang sudah banyak. Contohnya mungkin ya banyak orang yang tidak jauh dari Allah atau yang lain-lainnya bagi tanda-tandanya. Tapi tidak boleh yang namanya ayat mutasyabihat itu dihukumi secara jelas. Contohnya bagaimana? Seperti akan-akan itu memang maknanya, nggak ada yang lain lagi. Oh nanti kiamat di tanggal 15, oh kiamat nanti di tanggal 20, oh kiamat di tahun sekian. Dan itu menyalahi. Dan itulah kata Quran tadi. Kalau orang yang menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai dicondongkan atau diruncingkan, akan menjadi banyak fitnah di tengah-tengah umat. Ini dah fa'amal afayat tabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah. Ini kan sudah terjadi Bu, waktu awal-awal corona. Orang yang sudah takut membayangkan mau kiamat lagi, mau keluar rumah susah. Ditakut-takuti nanti kalau ke rumah jangkit corona. Orang sudah panik walaupun berita itu nggak benar. Kebayang lagi ini mau kiamat, seakan-akan kalau benar-benar kiamat. Contoh lah kalau benar-benar kiamat. Mungkin orang kiamat semua terkurung dalam rumah semuanya. Tapi kan nggak ada yang namanya kabut hitam yang apa semuanya itu. Dan ini banyak sudah yang ustadz-ustadz yang ceramah itu dicekal, didebat. Kenapa? Karena itu ada menakut-nakuti umat seperti itu Ibu. Baik Jadi Ustadz. ceramah itu bukan menakuti tapi membuat kedamaian, ketenangan seperti itu. Iya Ustaz, jadi kalau terhitung tuh dari tahun sekarang sekitar 40 tahun lagi begitu Ustaz akan kejadian begitu. Itu nggak boleh juga Bu, itu namanya menentukan, itu nggak boleh. Iya baik Ustaz. Karena itu ayat mutasyabihat, nanti 2 tahun lagi akan seperti ini, 3 tahun lagi akan itu nggak boleh. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, itu akan menjadi fitnah ya Bu ya, ini kata Quran. Ayat muhkam boleh, memang sudah detail, sudah jelas, tapi mutasyabihat ini nanti kalau dipaksakan dia membuat kegaduhan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya Bu. Baik, ibu-ibu masih ada lagi yang ingin raise hand dan bertanya langsung ke Pak Ustadz, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, mungkin karena waktunya juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Bersiap-siap. Silakan ya, ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya. Ya, mampir deh. Cukup Ibu? Cukup ya mungkin ya Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Jadi semua yang diceritakan di Al-Quran itu tugas kita itu cuma beriman ya Pak Ustadz. Jadi kita nggak boleh pakai akal, nggak boleh membayangkan, nggak boleh menyamakan dengan bentuk yang di dunia gitu. Jadi memang betul-betul kita beriman aja gitu ya Pak Ustadz. Itu untuk ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat. Tapi kalau ayat-ayat muhkamat itu sudah jelas patronnya Bu. Kamu suruh puasa Ramadan 30 hari. Kemudian kalau haji ke Mekah itu sudah harus kita ikuti. Enggak cari makna yang samping-sampingannya atau makna yang lain mencoba mentakwil. Takwil itu dikatakan ada arti wa ma ya'lamu ta'wilahu. Ada kata-kata takwil. Takwil itu jangan coba menafsirkan dengan makna lain. Kenapa? Ayatnya sudah itu, enggak ada lagi makna yang lain sebenarnya. Nah, mutasyabihat ini orang-orang yang kadang kemampuan ilmunya kurang mencoba menafsirkan tapi ilmunya enggak sampai sehingga dia enggak sampai tujuan makna yang diinginkan Quran. Seperti itu Ibu. Dan itu membahayakan. Nah, karena kemarin waktu saya sempat udah balik ke Medan, ada orang yang cerita, saya sampai terbahak-bahak dengarnya. Saya ini udah takut hidup seberapa kekurangan, kerjaan gak ada, mau makan susah. Akhirnya apa? Saya sedia beras, makan beras saja. Terus tuh saya beli minyak lampu. Kenapa? Nanti takutnya hari kiamat semua lampu mati di Medan katanya. Sampai dia mencari minyak lampu yang zaman sekarang minyak lampu itu sudah susah Ibu. Karena ditakut-takuti, karena sudah ada berita mau kiamat, cari minyak lampu keliling kota Medan. Kenapa? Dia kebayang kalau kiamat itu mati lampu, nanti gelap satu kota Medan. Kan orang jadi panik seperti itu. Jadi saya dengarnya juga sampai terbahak-bahak, lucu gitu. Nah, jadi inilah kalau seandainya kita
salah. Kalau bikin film gitu berarti nggak boleh juga ya Pak Ustadz? Ya, kalau filmnya sampai menjelaskan secara detail tanggalnya, begini-begini prosesnya, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari ayat-ayat mutasyabihat tentang kiamat. Kan ada tuh Pak Ustadz film yang dom itu yang hari kiamat yang Iya, 2022 berapa dulu ya Bu ya, saya lupa tahunnya. Iya, tapi udah kelewat ya Pak Ustadz. Iya, itu kan diperdebatkan filmnya. 12 ya itu 2012. 12 ya. Udah 9 tahun yang lalu lewat, tapi sampai sekarang kan masih aman-aman aja seperti itu. Kan tapi filmnya diperdebatkan. Sekarang mengingati. 2012, 2020, sekarang udah 2021, mau masuk 2022. Jadi kalau ada orang yang cerita jelaskan kiamat tahun sekian, nah itu sudah hiraukan saja lagi. Ustadz, tapi benar nggak sih kehidupan di dunia ini sunatullah, jadi dia berulang? Kayak kan kalau dilihat-lihat tuh pandemi gini dulu pernah kejadian juga tuh tahun. Jadi umat Nabi Muhammad ini adalah pengulangan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi Lut dulu umatnya ada, zaman Nabi Muhammad ada. Kemudian raja zaman Nabi Isa Musa juga seperti Fir'aun sekarang ada. Ada Qorun sekarang juga ada. Tapi yang tertulis dalam Quran itu adalah yang top-topnya Bu. Kalau ada orang mungkin sombong sekarang mengaku raja seperti Tuhan, Fir'aun lah orang nomor satunya. Kalau ada Qorun orang yang kaya sombong, Qorun lah orang nomor satunya. Jadi kalau yang di Quran kan sudah dicontohkan itu orang yang paling top-topnya udah itu. Kalau ada yang sekarang itu sudah di bawah-bawahnya kualitasnya, kadarnya. Tapi yang terjadi dari Nabi Adam sampai sekarang Nabi Isa itu akan terulang pada masa zaman Nabi Muhammad. Maka sebenarnya dengan kita membaca Quran ini kita mengambil mau'izah, karena Quran itu ditujukan sebagai mau'izah, pelajaran. Oh dulu ada umat yang seperti ini. Oh ini ada umat yang seperti ini, sehingga jangan terjadi dengan diri kita. Seperti itu Ibu. Ya, Bu. Oke Bu, ada lagi? Kita mungkin sampai ayat 9 karena tema ayat ke-10 sudah lain cerita. Jadi tema 1 sampai 9 ini keesaan Allah ya Ustaz? Ya, kekuasaan Allah. Benar Ibu. Bagaimana Allah maha hidup, kemudian menghidupkan dan mengatur manusia semenjak dari alam rahim sampai melahirkan, karena nanti akan ada kaitannya dengan Maryam. Maka Allah buka adalah dengan pembukanya. Kemudian manusia itu setelah diciptakan bukan dibiarkan gitu saja. Allah tinggalkan kitab pedomannya, hidupnya, yaitu Al-Quran. Seperti itu Ibu. Iya. Ini saja mungkin Ibu. Ada lagi Ibu yang lain? Cukup, kalau tidak ada lagi saya mungkin siap-siap untuk cukup kayaknya. Beres-beres kita gimana? Iya kayaknya udah nggak ada juga Pak Ustadz, silakan. Ya, tutup dengan doa. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, mohon doanya juga Ibu ya. Semoga insya Allah nanti hari Minggu saya usahakan sudah bisa sampai Medan. Karena mengantar Santi, nanti mungkin kalau jemput baru balik lagi. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.